Halo, saya Mario dan ini cerita saya. Passion saya ini di bidang kemanusiaan. Saya tahu bahwa orang-orang yang memiliki passion itu hanya sedikit, dan saya ingin bertanggung jawab atas apa yang ada di hati saya ini. Jadi saya memang ingin untuk menolong teman-teman difabel. Saya terus berjuang, saya terus berteman dengan mereka, mempelajari budayanya, mempelajari apa itu bahasa-bahasa mereka, dan ingin tahu sebenarnya apa sih yang mereka perjuangkan. Nah, saya coba menggabungkan ilmu yang saya punya di bidang bisnis dengan cita-cita saya di kemanusiaan. Social entrepreneur, itulah saya, di mana profit bukan menjadi hal utama, tapi dampak yang kita angkat. Sunyi adalah sebuah rumah harapan, di mana karyawan yang bekerja di sini, atau saya manggilnya tim ya, itu teman-teman dari juru parkir sampai ke belakang, chef, barista, dan yang ngebantu saya di sosial media, membantu saya di merchandise, itu adalah teman-teman difabel. Di sini kita bekerja sama dengan teman-teman tuli sebagai baristanya, chef kita juga teman-teman tuli, ada juga teman-teman tunadaksa, barista satu tangan, dan untuk seni sendiri kita coba untuk mengumpulkan dan menjual karya-karya seni dari teman-teman tunanetra, autism, Down syndrome, cerebral palsy, sehingga di sini tuh menjadi wadah untuk semua difabel. Untuk semua teman-teman memiliki disabilitas, semoga Sunyi bisa menjadi rumah. Itulah tujuan saya. Ketika saya mengetahui faktanya, teman-teman disabilitas atau difabel di Indonesia ini, perjuangannya itu luar biasa banget. Diskriminasi masih ada. Waktu saya membuka lapangan pekerjaan untuk mereka, tanggapan mereka adalah satu, bertanya-tanya, kok mau membantu kami? Kenapa? Mereka selama ini jarang dibantu. Jadi ketika ada yang bantu, itu membuat mereka menjadi suatu dampak yang besar banget ke semangat mereka, ke harapan mereka. Mereka akan langsung berpikir, ternyata masih ada yang bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan kami. Perlu ada namanya akses fasilitas, akses pekerjaan, dan kita perlu mengadaptasi budaya kita dengan budaya mereka. Seperti contohnya, di awal-awal saya harus mengotak-ngatik mesin. Kenapa? Karena mesin kopi semuanya harus menggunakan dua tangan. Gimana kalau barista saya cuma satu tangan? Kalau kita bikin frotting susu atau bikin foaming susu di dunia kopi, kita harus mendengar suara matang. Gimana kalau barista saya nggak bisa mendengar? Nah, kita harus adaptasi. Kita harus kotak-atik mesinnya, kita menemukan metode baru secara visual, dan itu semua tidak sulit asal kita punya semangat dan kemauan, asal kita punya berminat, niat untuk membantu mereka. Jadi adaptasi, lalu apa yang terjadi? Adaptasi tersebut menjadi jembatan, sehingga mereka bisa bekerja bahkan lebih hebat dari saya sekarang. Jadi cerita lucunya adalah dulu saya training. Saya rencanakan training 3 bulan. Waktu saya training itu jam 8 sampai jam 5. Setiap istirahat mereka balik ke dapur, eksperimen. Setiap saya suruh pulang, mereka baru pulang jam 8. Ngapain? Habisin waktu di dapur. Saya tanya, kok kamu capek-capek belajar untuk apa? Tuhan sudah memberikan saya pekerjaan, maka saya akan memberikan yang terbaik, kata mereka. Saya langsung renyuh. Oke, silahkan. Mau begadang sampai kapanpun saya anterin pulang. Harusnya belajar 3 bulan, selesai dalam 1 bulan. Kenapa? Karena mereka itu pintar, mereka itu hebat, bahkan lebih dari kita. Jika kita memberikan akses dan kesempatan, tidak ada bedanya antara kita dan dia. Jadi tidak perlu waktu yang lama untuk saya, untuk beradaptasi, dan mereka tidak perlu waktu yang lama. Ketakutan tuh pasti ada dari diri saya sebagai founder, karena saya bikin konsep yang mungkin jarang sekali ada di Indonesia. Ini sesuatu yang baru, apalagi saya menantang. Masuk ke sini harus pesan pakai bahasa isyarat, fasilitasnya ramah difabel. Mungkin mereka kan nggak nyaman atau takut. Tapi ternyata saya salah. Ternyata mereka sangat senang, mereka sangat bahagia, dan bahkan mau untuk belajar budaya mereka. Di situ ada kebanggaan tersendiri untuk saya. Saya merasa bahwa ternyata Indonesia, Jakarta, millennials, generasi saya, siap kok. Asal kita bisa belajar dan mau atau minat dalam membantu teman-teman difabel kita ini. Jadi saya sangat bangga sekali untuk orang-orang yang sudah datang ke sini karena mereka tuh sangat peduli dengan barista saya ini.
Beberapa orang sempat melakukan pembulian ya bahasanya ya, atau mungkin perundungan karena apa? Saya dibilang ngapain sih mempekerjakan teman-teman difabel, nanti lambat kerjanya, nanti beda, sistemnya susah, nanti operasionalnya lebih ribet dibanding karyawan biasa aja susah. Wah, itu sering terjadi sama saya. Tapi saya nggak takut sih, saya merasa itu adalah tantangan kecil yang memang harus kita lewatin. Bullying itu adalah satu fenomena yang memang harus kita hadapi kalau kita mau sukses. Kita ambil apa yang mereka omongin negatif itu, kita ambil positifnya. Apakah benar seperti itu? Kita coba cari solusinya. Jadi masalah yang mereka buat itu menjadi senjata untuk kita untuk berkembang berikutnya. Salah satu titik terendah dalam hidup saya adalah ketika saya waktu itu sebelum saya membuka Sunyi. Kenapa? Karena di situ saya merasa saya seperti dihakimi oleh Tuhan. Dulu saya punya passion kemanusiaan, saya bilang seperti itu kan. Tapi passion itu saya tinggalkan. Ketika saya tinggalkan, saya melihat berita teman-teman difabel banyak yang menderita, teman-teman difabel tidak dapat kerja, teman-teman difabel ada yang mendapat diskriminasi. Itu merasa saya yang salah. Dan ketika saya merasa salah itu, di 2016 saya nyetusin ide ini. Dan ketika saya cetusin ide, saya mencari investor, saya keliling. Saya mencari pemodalan yang bisa membantu saya, dan apa yang terjadi? Mereka semua menolak. Mereka semua bilang, Mario, konsep kamu tidak akan diterima. Mario, konsep kamu ini tidak bisa untuk di Indonesia sekarang ini. Belum waktunya. Saya jatuh. Mimpi saya sudah dihadang. Kenapa? Karena waktu itu saya masih baru lulus kuliah, nggak punya uang, nggak punya apa-apa, nggak punya modal. Tapi saya percaya generasi kita adalah generasi yang modal semangat. Jadi saya coba untuk bekerja dulu sendiri, saya coba mulai dari karyawan dulu, saya coba belajar, ikut pelatihan-pelatihan di perusahaan, cari gaji, cari jabatan, sampai akhirnya saya bisa nabung sendiri. Dari ilmu-ilmu bekerja itu saya dapat ilmu bisnis. Jadi saya punya modalnya, saya punya ilmunya. Saya bisalah bangun Sunyi ini sendiri bersama teman-teman kuliah saya yang lainnya. Jadi titik terendah saya malah menjadi titik yang menjadi cerita hidup saya. Sunyi berhasil karena saya sempat merasakan titik tersebut. Percayalah, self-love atau mencintai diri sendiri. Kita tahu kita punya cita-cita. Dan ketika kita punya cita-cita, pilihannya adalah dua. Saya bisa atau saya nggak bisa. Saya akan lebih condong ke saya bisa. Maka dari itu, walaupun ide saya dianggap impossible atau tidak mungkin, banyak investor yang menolak, saya tetap mencintai diri saya dan cita-cita saya sendiri. Jadi, saya coba untuk meluaskan ilmu saya, belajar dari banyak orang, dan tentunya yang paling penting adalah kita masuk ke dunia difabel itu sendiri. Kenapa? Ketika kita bertemu mereka, semangat kita akan menjadi tinggi. Saya yang punya cita-cita untuk menolong mereka, merasa, oke, saya nggak bisa berhenti di sini. Saya harus menolong mereka. Sunyi ini berperan menjadi jembatan. Kita bukan hanya sekedar coffee shop. Kita memberikan pelatihan bahasa isyarat, kita memberikan pelatihan untuk konsultasi kepada perusahaan-perusahaan lain, dan yang paling penting, saya bertugas untuk mengangkat nilai social entrepreneur di generasi milenial, yaitu generasi aku sendiri. Nanti tembok keterbatasan yang tinggi itu pelan-pelan akan runtuh. Bukan nilai 9 yang penting, tapi 9 orang kamu tolong. Saya ke sekolah dulu waktu SD diberikan 9 pensil dan itu harus dibagikan. Kalau saya dapat nilai bagus, itu sesuatu yang luar biasa, tapi kalau saya menolong orang, itu lebih luar biasa lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Nanti giliran Anda yang bercerita.